Sejarah Nagari dan Visi dan Misi Kampung 2 kali 11 Lingkup. Sejarah penamaan kecamatan ini berkaitan dengan dua kelompok yang memiliki sistem kekuasaan adat yang berbeda. Kelompok yang pertama terdiri dari 5 nagari, yaitu Sitincin, Kayu Tanam, Kapalo Hilalang, Bubua, dan Anduriang. Masing-masing nagari memiliki kerapatan adat nagari sendiri. Di Sitincin ada 5 suku dengan 5 pucuk adat kepala suku. Di Kapalo Hilalang 6 suku dengan 6 kepala suku. Jumlah sukunya 11. Sebagai kelompok pertama, kelompok kedua terdiri dari Nagari Kayu Tanam 3 suku, Anduriang 4 suku, dan Bubua 4 suku. Jumlah sukunya 11. Oleh karena itu, kedua kelompok ini disebut 2 kali 11. Selanjutnya terdapat 6 nagari, yaitu Pakandangan, Parik Malintang, dan Tobo Ketek Pekanbaru, aslinya Sungai Asam, dan Lubuk Pandan, Kota Tinggi. Keenam nagari ini di bawah lingkungan kekuasaan Rajo adat Tuanku Rajo Basa. Pada tahun 2001 terdapat Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999. Kecamatan ini mekar menjadi 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan 2 kali 11 Lingkup, Kecamatan 6 Lingkup, dan Kecamatan 2 kali 11 Kayu Tanam. Kecamatan 2 kali 11 Lingkup hasil pemekaran hanya meliputi nagari Sitincin, Sungai Asam, dan Lubuk Pandan. Batas Kecamatan 2 kali 11 Lingkup hasil pemekaran yaitu sebelah utara dengan Kecamatan Patamuan, sebelah selatan dengan Kecamatan 6 Lingkup, sebelah barat dengan Kecamatan 7 Koto, dan sebelah timur dengan Kecamatan 2 kali 11 Kayu Tanam. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Sitincin, 12 km di utara ibu kota Padang Pariaman, dengan 48 km dari Padang. Kecamatan ini meliputi sepanjang jalan yang menghubungkan kota Padang dengan Bukit Tinggi. Hingga tahun 1988 terdapat 43 desa berada pada perlintasan jalan. Sekitar 16 terdapat di daerah pinggiran. Visi dan misi Kampung 2 kali 11 Lingkup. Visi: terciptanya masyarakat dan nagari yang aman, makmur, dan sejahtera, saling menghormati, damai, dan berkeadilan. Misi: mewujudkan perencanaan pembangunan nagari yang partisipatif, melakukan pembangunan dan pengembangan kelembagaan nagari. Kondisi penduduk di negeri tersebut adalah mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani berladang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan para pemuda di negeri tersebut mayoritas mereka merantau. Ada yang melanjutkan pendidikan di kota dan ada juga yang bekerja di perantauan mereka. Dan pada hari raya Besar Islam, para pemuda tersebut pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga mereka. Rumah gadang di negari tersebut adalah rumah gadang kayu tinggi, pakai tonggak 9 kayu, lantai papan, lantai tinggi dari tanah sekitar 2 meter, atapnya dari daun rumbio. Rumah gadang dikelilingi oleh pagar dari batang bambu. Namun sekarang rumah gadang kayu tinggi tersebut sudah sulit
ditemukan karena mayoritas penduduk tersebut sudah beralih ke rumah yang lebih modern pada zaman sekarang, itu rumah semi permanen atau perumahan minimalis. Cerita rakyat di kampung 2x11 Lingkup ini yang paling terkenal yaitu cerita rakyat Siti Baheram. Siti Baheram adalah anak orang kaya dan terpandang di kampung pada saat itu. Dan Siti Baheram juga memiliki hati yang baik dan mulia. Hingga suatu ketika Siti Baheram duduk di depan rumahnya dan melihat dua orang pemuda yang sedang berjalan kehujanan. Lalu Siti Baheram memanggil dua orang pemuda tersebut untuk berteduh di rumahnya. Dan Siti Baheram memberikan pakaian ganti dan memberikan makanan dan minuman untuk menghangatkan tubuh dari kedua orang pemuda tersebut. Namun setelah hujan teduh, dua orang pemuda tersebut pergi dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kampung sebelah. Hingga suatu ketika dua orang pemuda tersebut baru saja selesai melakukan permainan judi dan mereka mengalami kekalahan pada saat itu, dan mereka pulang dengan perasaan kesal dan marah dan sudah tidak memiliki harta ataupun kekayaan sama sekali. Hidup mereka sebatang kara pada saat itu. Dan mereka bertemu lagi dengan Siti Baheram di perjalanan. Kedua pemuda tersebut sudah mengetahui bahwa Siti Baheram adalah anak orang kaya. Dan pada saat di perjalanan tersebut, kedua orang pemuda tersebut memanggil Siti Baheram. Dan Siti Baheram pergi ke tempat mereka. Lalu kedua pemuda tersebut meminta harta yang ada pada diri Siti Baheram pada saat itu. Namun Siti Baheram tidak mau memberikannya. Namun kedua orang pemuda tersebut memaksanya, sehingga singkat cerita kedua orang pemuda tersebut membunuh Siti Baheram di tempat itu dan pada saat itu, dan mengambil harta yang ada pada diri Siti Baheram pada saat itu, sehingga mereka pergi begitu saja dan membiarkan Siti Baheram pada tempat itu pada saat itu, sehingga ditemukan oleh seorang warga. Warga tersebut melaporkannya kepada kepala negari, dan kepala negari menyuruh anggotanya untuk mencari siapa pelaku pembunuhan Siti Baheram tersebut. Hingga pada akhirnya kedua orang pemuda tersebut berhasil ditemukan dan langsung dihukum pada saat itu. Itulah cerita singkat dari Siti Baheram. Tradisi adat di kampung 2x11 Lingkup, yaitu perkawinan bajapui, yang mana pihak wanita meminang pihak pria. Dalam tradisi tersebut ada yang dinamakan uang japui. Uang japui adalah bentuk adat yang berupa barang seperti emas dan bukan berupa uang. Misalnya jemputan 5 emas nantinya akan dikembalikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Lain halnya dengan uang hilang, adalah salah satu bentuk adat yang memang berbentuk uang dan tidak kembali lagi ke pihak perempuan. Istilahnya adalah menandakan bentuk harga diri dari seorang perempuan agar nantinya pihak laki-laki tidak akan berbuat semena-mena terhadap pihak perempuan. Dan pada saat baraleknya atau saat pestanya terbagi menjadi dua, yaitu ada baralek malam dan ada baralek siang. Baralek malam yaitu undangan pria atau laki-laki yang datang pada acara baralek tersebut, dan pada siangnya yaitu undangan wanita atau perempuan. Dan pada malam hari itu para perempuan tidak dibolehkan datang di acara tersebut.
Dan pada siang harinya pria juga tidak dibolehkan datang pada acara siang tersebut. Ada pengecualiannya, yaitu jika undangan itu berasal dari orang perantauan, maka orang yang rantau itu baik pria ataupun wanita bisa mengikuti acara balik pada siang harinya. Tujuannya yaitu karena mayoritas penduduk pria di kampung 2x11 Lingkup tersebut bekerja sebagai petani dari pagi sampai siang, sehingga tidak ada waktunya untuk mengikuti acara balik pada siang hari tersebut dan dialihkan pada malam harinya. Pakaian adat yang terdapat di kampung 2x11 Lingkup yaitu Tangkulak Tandua. Kesenian yang ada pada kampung 2x11 Lingkup yaitu ada kesenian Tabui, Randai, dan Rabab. Permainan anak nagari yang terdapat di kampung 2x11 Lingkup yaitu yang pertama Badia Batuak, yang dimana permainan ini biasanya dimainkan pada bulan Ramadan. Dan terdapat juga permainan lainnya seperti lompat tali, dongklak, peta umpet, tengklek, dan sepak tekong, dan tengkelek panjang. Pencak silat yang terdapat di kampung 2x11 Lingkup yang bernama yaitu pencak silat ulu ambek. Ulu berarti pangkal, yaitu orang yang akan melakukan serangan, dan ambek berarti menahan, orang yang akan menahan serangan. Dalam silat ini setiap langkah dan gerakannya sama dengan langkah dalam gerakan pencak silat pada umumnya, tapi yang membedakannya kedua pemain tidak pernah bersentuhan atau disebut dengan pencak silat jarak jauh.